Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget ya saya nggak nongol kayak gini, nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk ke bagian ataupun segmen Championship Series Liga 1 2023-2024 yang akan mempertemukan 4 tim yang berada di peringkat 1 sampai peringkat 4 regular series. Ini ada pertandingan antara Borneo FC kontra Madura United dan juga Persib Bandung yang akan melawan Bali United. Nah, kali ini yang kita akan bahas prediksinya adalah antara peringkat 2 dengan peringkat 3, Persib Bandung dan Bali United. Yang kali ini Persib Bandung akan away dulu ke Bali ya, dan katanya sih ini laganya udah pastikan akan bukan digelar di Iwayan Dipta tapi di training groundnya Bali United di Pantai Purnama. Nah, ini pun sempat menjadi polemik dan juga perbincangan. Kenapa ini ditunda? Kenapa ini dirubah jadwal ataupun dirubah venue-nya? Dan akan seperti apa sih sebenarnya Championship Series ini? Sebenarnya sih ada yang bilang ini udah nggak greget, tapi ada juga yang masih bernafsu untuk jadi juara di Championship Series. Nah, daripada kita menebak-nebak dan mengira-ngira dan menduga-duga, kita akan simak aja dan tadi tahu bagaimana sih persiapan kedua tim ini menjelang laga yang cukup ketat. Karena ya kalian tahu lah, di balik laga ini ada rekor-rekor dan juga fakta-fakta yang udah banyak berseliweran ya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut semua pembahasannya di edisi kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga di Championship Series antara Bali United kontra Persib Bandung. Championship Series Liga 1 2023-2024 dimulai. Ajang yang mempertemukan 4 tim teratas di regular series Liga 1 2023-2024. Ada 4 tim yang akan saling bertemu dengan format home away, yakni peringkat 1 melawan peringkat 4 dan peringkat 2 melawan peringkat 3. Peringkat 1 adalah Borneo FC yang akan jumpa peringkat 4 Madura United dan peringkat 2 Persib Bandung yang akan jumpa peringkat 3 Bali United. Dan kita akan bahas salah satu laganya saja, yakni peringkat 2 Persib Bandung yang akan bertandang ke peringkat 3 Bali United. Seperti biasa, tiap kali dua tim ini bertemu pasti akan banyak bumbu-bumbu dan intrik-intrik. Padahal sejatinya dua tim ini bukan tim rival. Bahkan bisa dibilang tim ini satu dapur, di mana bos kedua tim ini adalah relasi bisnis. Nah, kita akan intip sedikit ya, kenapa sih dua tim ini kalau bertemu pasti banyak intrik. Bahkan Persib belum bisa mengalahkan Bali United sejak 2017. Persib dan Bali United sejatinya itu selalu adem ayem dan lebih terkesan saling akrab malah. Ini terbukti para pemain Persib kalau liburan ya ke Bali, dan begitupun sebaliknya para pemain Bali kalau liburan ya ke Bandung. Tapi sejak itu pula lah Persib ini selalu sulit mengalahkan Bali United. Semuanya adem ayem tapi ya gitu, Persib selalu sulit mengalahkan Bali United. Dan puncak ketegangan antara Persib dan Bali United dimulai di musim 2019 silam. Kala itu Bali United menunjuk mantan pelatih Persija Stefano Cugura. Datangnya Cugura ke Bali United ini merubah segalanya. Permainan Bali yang biasanya Spartan dan tanpa lelah pun berubah total. Jadi permainan pragmatis dan orang-orang menyebutnya tim guling-guling. Gestur, ucapan, dan saywar yang selalu Teko lontarkan membuat tim Bali United ini jadi salah satu tim yang paling dibenci oleh tim-tim lain. Sebab Teko ini dengan sangat mudah selalu menjatuhkan atau istilahnya merendahkan tim-tim lawan. Inilah yang akhirnya membuat supporter-supporter lain pun jadi bermusuhan. Apalagi usai Teko ini memboyong sejumlah pemain yang mantan pemain Persija yang masuk ke Bali United. Dan tentunya dua tim ini menjadi semakin tegang dan panas. Teko selalu merasa jumawa sebab rekor Teko saat jumpa Persib ini bisa dibilang cukup apik.
Sejak 2017 di dua tim yang dia latih yakni Persija dan Bali United, Teko ini baru satu kali loh alami kekalahan dari Persib, yakni terjadi di 2018 saat itu masih di Persija. Dan kala itu Persija takluk 3-2 dari Persib. Sisanya Teko ini 6 kali menang dan 5 kali imbang melawan Persib. Sebenarnya kami pun bingung kenapa Persib ini tuh selalu kesulitan saat menghadapi Bali United. Ada yang bilang karena pemain Persib ini memiliki hubungan dengan Bali seperti punya rumah dan bisnis di Bali, sehingga segan kalau melawan Bali United dan berbagai asumsi lainnya. Khusus di Champions Series ini pun demikian. Bahkan belum juga dimulai tapi berjuta intrik sudah bertebaran. Mulai dari Teko yang protes kenapa Bali United yang jadi tuan rumah duluan. Lah kan Bali United finish di urutan 3, yang artinya emang finish di urutan lebih rendah itu kan jadi tuan rumah duluan. Lalu juga Teko pun protes kenapa nggak digelar di Iwayan Dipta tapi malah dipindahkan ke TC Purnama dan berbagai intrik-intrik lainnya. Kalau soal dipindahkan ke TC Purnama, kami udah jelaskan ya kemarin, ini tuh permintaan dari LIB. Ya salahin tuh LIB, kenapa nurut sama Borneo FC yang nyuruh nunda Champions Series karena Borneo FC kekurangan pemain. Coba kalau digelar tanggal 4 atau 5 kemarin, kan nggak keganggu sama yang namanya AFC U17 wanita. Wajar memang jika Teko ini sangat protes kenapa nggak digelar di IWD, sebab rekor Persib kalau main di stadion ini tuh cukup buruk. Maka harapan Teko kalau main di IWD, nasib buruk Persib akan terus terulang. Sebagai informasi saja, kabarnya di Champions Series ini tuh nggak ada istilah gol tandang loh ya. Yang diambil itu yang menang aja. Jadi kalau di leg pertama ini hasilnya imbang 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya, maka dihitungnya ya imbang. Di leg kedua pun hasilnya masih imbang. Nah, kalau di leg kedua nanti skornya pun sama imbang, nah maka akan dilanjutkan dengan penambahan waktu sampai adu penalti dan benar-benar ditentukan siapa pemenangnya. Nah, bicara soal VAR, kemarin kami udah jelaskan di Champions Series ini tetap ada VAR ya, meskipun masih sebatas uji coba dan pakai mobil VAR aja. Tapi kembali kami katakan jangan terlalu berharap pada VAR, sebab yang menentukan itu bukan VAR tapi wasit. Atau lebih tepatnya gini deh, VAR di Champions Series ini tuh cuma pajangan aja biar LIB dan PSSI nggak dicap sebagai pembohong soal akan pakai VAR. Kalau soal hasil jauh ke angan-angan, paham ya? Nah sekarang kita lihat yuk persiapan dua tim ini aja. Di kubu Bali United, diputihkannya sanksi kartu kuning. Sebenarnya ini sedikit menguntungkan sih bagi Bali United. Coba kalau nggak diputihkan tuh kartu kuning, mungkin Bali United akan kehilangan sejumlah pemainnya seperti Haudi Abdillah, Jajang Mulyana, dan juga Privat Embarga yang masing-masing kena 4 kartu kuning. Ya meskipun kami nggak tahu ini 4 kartu kuning udah diakumulasi atau belum. Tapi paling tidak diputihkannya kartu ini tuh sedikit membuat kelegaan bagi Bali United, sebab di laga ini pun masih ada pemain Bali United yang akan absen seperti Gede Agus, Gede Sunu, dan juga Nyoman Adi yang masih cedera. Bali United sendiri di laga ini harus benar-benar mewaspadai duo maut Persib, yakni Siro dan Da Silva yang sejauh ini sudah mencetak 41 gol, meskipun di LIB cuma mencatat 40 gol sebab 1 gol Siro ke gawang PSM dianggap gol bunuh diri. Tapi jelas dua pemain ini harus diwaspadai oleh para pemain bertahan Bali United. Tapi menurut Teko, dia ini sangat yakin dan optimis mampu mengalahkan Persib 2 kali berbekal 2 laga di regular series di mana Persib nggak bisa nyetak gol ke gawang Bali United. Menghadapi Persib Bandung, jika kami amati di 2 laga di regular series saat jumpa Persib ya, Teko ini selalu mengandalkan kepintaran dan kelicikan Eber Besa. Entah itu dia ini pura-pura jatuhlah agar dapat pelanggaran. Karena kalau dari segi serangan emang agak sulit bagi para pemain Bali United ini untuk menembus pertahanan Persib. Paling mereka ini akan menyerang dari sisi sayap mengandalkan kelincahan dari Privat Embarga dan itu pun selalu bisa diantisipasi oleh Rezaldi maupun Hen-Hen. Sisanya memang agak sulit buat
Bali United ini nyerang dari tengah, apalagi harus menghadapi dua tower kembar milik Persib. Maka di laga ini pun kami prediksi Teko akan menggunakan taktik yang sama, yakni mengandalkan kepintaran dan kelicikan Eber Besa. Nah, ini harus diwaspadai lah. Eber Besa ini benar-benar jadi mimpi atau momok bagi Persib Bandung dengan segala trik-triknya ya. Dan berikut prediksi susunan pemain Bali United. Di bawah Mister ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back ada Elias Dolah dan Jajang Mulyana. Bek kiri Ricky Fajrin dan bek kanan Imade Andika. Duet jangkar kemungkinan ditempati oleh Basim Rasid dan Fadil Sausu. Sisi sayap ditempati oleh Frifat Embarga dan Irfan Jaya. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh Jefferson Asis yang ditopang oleh Eber Besa. Sementara di kubu Persib Bandung, Persib itu harus mulai bersatu, jangan mau lagi dipecah belah, apalagi ada istilah dua kubu berlawanan di para pemain Persib. Inilah salah satu titik lemah Persib saat ini, yakni ada dua kubu yang berlawanan loh di Persib, di para pemain Persib. Kubu yang satu ngotot ingin main menang, sementara kubu yang satu lagi ingin main ikut-ikutan di setting. Ya sebenarnya cuma itu kelemahan Persib. Sebab kalau dari segi serangan, skuad, inti itu cara main, harusnya tim ini kalau semuanya fit 100%, nggak ada yang mampu loh ngalahin Persib. Pemain-pemain yang emang nggak mau tampil 100% saat lawan Bali United, yang mending nggak usah ditampilkan. Pilih pemain yang serius aja. Tapi yang kami takutkan itu gini nih, Hodak ini nggak tahu siapa aja pemain Persib yang bisa disetting sama oknum. Karena kan bisa aja nih Hodak udah pilih pemain di starting line up, tapi ternyata di starting line up itu ada pemain yang bisa disetting oleh oknum. Dan sialnya lagi oknumnya itu dari Persib. Jadi istilahnya Hodak mah udah yakin sama starting line up-nya. Ternyata di starting line up-nya disisipin pemain yang bisa disetting. Ini kan bahaya karena satu pemain Persib bisa disetting, ini akan acak-acakan semua loh permainan. Kami pribadi nggak bisa sebutkan siapa aja orangnya yang bisa disetting di pemain Persib. Yang pasti dia ini ada lokal, ada naturalisasi dan juga asing juga. Umum Mutar sih udah yakin banget kalau Persib akan jadi juara musim ini sebab ada embel-embel angka 4-nya katanya, yakni 94, 2014 dan 2024. Tapi jangan lupa, Mafia itu lebih pinter loh. Umum Mutar bisa apa kalau Mafia itu yang kuasai liga, ya kan? Makanya di laga ini kuncinya itu ada pada Boyan Hodak. Kalau di lapangan terlihat ada yang mencurigakan, ada pemain yang tiba-tiba atau kelihatan yang mainnya setengah hati, langsung copot aja, ganti aja. Nggak peduli dia ini pemain inti sekalipun. Kalau dia ini begitu mainnya berarti ini ada kecurigaan dia ini di setting. Di sisi skuad sendiri sebenarnya Persib full tim sih, nggak ada yang absen. Kemarin ada Victor yang ngehilang ya, tapi kayaknya sih udah balik lagi latihan nih. Untuk Stefano, Nick, Dado, dan Rezali serta Hen-Hen yang sempat cedera pun kabarnya udah mulai pulih. Jadi dengan skuad yang full seperti ini harusnya sih nggak ada yang masalah untuk bisa ngelawan Bali United. Tapi kalau nanti di lapangan pemain Persib ini meleho, ya kita nggak tahu nih apa nih. Dan ataukah Boyan Hodak ini punya racikan tersendiri untuk mengalahkan Bali United, sebab ya kita tahu lah sejak 2017 belum ada satupun pelatih Persib yang mampu mengalahkan Bali United. Dan kira-kira seperti ini formasi yang akan dipakai Boyan Hodak. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza, sebab di beberapa latihan terakhir memang Kevin yang disiapkan untuk menjadi kiper pertama di leg pertama ini ya. Duet center back masih sama, ditempati Alberto Rodriguez dan Nick Wipers. Bek kiri Rezaldi Hehanusa dan bek kanan Hen-Hen Herdiana. Duet jangkar masih sama, ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Febri Haryadi dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame.
Laga Bali United kontra Persib Bandung ini di leg 1 ini ya rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 14 Mei 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat alias jam 8 malam waktu Bali di training groundnya Bali United di Pantai Purnama tanpa penonton sih katanya lo ya, tapi nggak tahu deh. Oke, mungkin itu saja ya sedikit prediksi kami di jelang laga Championship Series antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, gimana menurut kalian? Apakah akan ada yang terjadi dan secara mengejutkan di laga kali ini? Kita akan simak nanti di fakta di balik laga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.